Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satrio Purnomo dengan NPM 1940302017 dari lokal A, Teknik Elektro semester 6. Di sini saya akan melakukan percobaan 4, yaitu DC ke DC atau chopper. Baiklah, langsung saja. Percobaan yang pertama yaitu boost converter. Kemudian bisa kita lihat di sini desain rangkaiannya seperti ini. Dan langsung saja kita akan rangkai. Kemudian induktor, setelah itu dioda, kemudian kapasitor, yaitu resistor, kemudian MOSFET switch, setelah itu ini atau di sini on off switch control. Setelah itu ini adalah tegangan sumber, ground bawahnya, kemudian hubungkan. Kemudian di sini kita ubah amplitudenya menjadi 12. Setelah itu induktansi yang digunakan yaitu 0,6 Henry. Kemudian kapasitansi yang digunakan yaitu 15 mikrofarad.
Kemudian pada resistor yang digunakan yaitu 57,6 ohm. Dan di sini frekuensinya 62.500 Hz, dan duty side-nya yang digunakan yaitu 0. Yang pertama bisa dilihat di tabel. Setelah itu pada dengan input kita ubah menjadi V in. Pada di sini kita ubah menjadi tegangan output atau VO. Kemudian di sini kita ubah menjadi D atau duty cycle. Gitaran simulasi kontrol lupa. Kemudian pada total time-nya yaitu 0,02. Kemudian gitaran setelah itu kita klik V input dan V out dan D atau duty cycle, kemudian tegangan output, klik OK. Setelah itu baiklah, dapat dilihat bahwa pada tegangan input tegangan yang dihasilkan yaitu senilai 12 volt. Kemudian pada duty cycle tegangan yang dihasilkan yaitu senilai 0. Itu berarti bahwa duty cycle tidak menghasilkan tegangan. Kemudian pada tegangan output tegangan perlahan naik, bisa dilihat di sini sangat perlahan naik. Kemudian untuk pastinya kita bisa klik RMS, bisa lihat pada tegangan output arus keluarannya yaitu senilai 2 volt seperti itu, dan tegangan input yaitu senilai 12 volt, dan duty cycle yaitu tidak ada tegangan seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu pada duty cycle senilai 50%. Di sini kita tinggal mengubah duty cycle-nya yaitu senilai 0,5 atau 50%. Setelah itu kita run. Baiklah, dapat dilihat bahwa pada tegangan input tegangan yang dihasilkan sama seperti yang pertama tadi yaitu senilai 12 volt. Kemudian tegangan outputnya juga sama, perlahan naik. Tetapi kita bisa lihat kita zoom. Baiklah, pada duty cycle dapat juga dilihat bahwa sama seperti tadi, yaitu naik turun. Jadi di sini pada duty cycle ini, pada saat duty cycle 50% atau 0,5, dia naiknya juga 50% dan turunnya juga 50%. Kemudian pada awal tadi kita lihat merah, itu sebenarnya bukan semuanya merah, melainkan itu adalah tegangan yang sangat cepat.
naik turun, tegangan naik turunnya sangat cepat. Kemudian kenapa seperti ini? Ini karena kita zoom seperti itu. Kemudian kita klik RMS, bisa dilihat di sini yaitu tegangan inputnya 12 volt, kemudian tegangan outputnya yaitu 12 volt, dan juga duty cycle-nya yaitu senilai 7 volt. Kemudian selanjutnya yaitu duty cycle 90%. Kita ubah lagi duty cycle-nya 0,9. Kemudian kita run. Jadi di sini dapat dilihat juga bahwa sama seperti tadi. Pada tegangan input dia menghasilkan tegangan 12 volt, kemudian pada tegangan output dia juga masih perlahan naik. Kemudian pada duty cycle, di sini kita akan zoom. Di sini pada saat MOSFET-nya dalam keadaan on, dia mencapai angka 1. Kemudian dia turun 10%. Tadi karena kita menggunakan duty cycle 90%, kemudian dia turun 10% dan MOSFET dalam keadaan off. Seperti itu. Kemudian pada RMS kita lihat di sini tegangan input yaitu senilai 12 volt, kemudian pada tegangan output yaitu 34 volt dan duty cycle senilai 9 volt. Seperti itu. Baiklah, yaitu selanjutnya percobaan kedua yaitu buck converter atau penurun tegangan. Kemudian bisa dilihat di sini desain rangkaiannya, dan untuk mempersingkat waktu rangkaiannya sudah saya buat di sini. Komponennya sama dengan percobaan yang tadi atau yang pertama. Yang membedakan yaitu di sini menggunakan IGBT switch di sini. Kalau yang pertama tadi menggunakan MOSFET, di sini menggunakan IGBT switch atau switch IGBT gitu. Kemudian nilainya juga berbeda, tetapi komponennya tetap sama. Yang membedakan hanya komponen ini IGBT switch, dan yang pertama tadi menggunakan MOSFET. Kemudian sudah saya isi di sini. Yang pertama yaitu duty cycle-nya senilai 0% atau 0. Kemudian langsung saja kita run simulation. Baiklah, dapat dilihat bahwa di sini pada tegangan input tegangan yang dihasilkan senilai 12 volt, dan pada duty cycle tegangannya 0 atau itu dalam artian tidak ada tegangan. Kemudian pada tegangan output atau tegangan keluaran yaitu bisa dilihat seperti ini. Kemudian kita klik PRMS. Kemudian tegangan input bisa dilihat tadi 12 volt, kemudian duty cycle-nya 0 volt atau tidak ada tegangan. Kemudian klik RMS, dapat dilihat tegangan inputnya seperti ini, kemudian cycle-nya juga, dan tegangan outputnya seperti ini. Kemudian pada duty cycle-nya kita ubah menjadi 0,5. Kemudian kita run. Kemudian dapat dilihat bahwa di sini tegangan inputnya seperti ini atau 12 volt. Kemudian pada
duty cycle-nya. Oke, dapat dilihat duty cycle-nya seperti ini. Kemudian pada tegangan outputnya juga seperti ini. Kemudian kita klik RMS. Pada tegangan input menghasilkan tegangan sebesar 12 volt. Kemudian pada duty cycle menghasilkan tegangan yaitu sebesar 7 volt dan tegangan output senilai 5 volt. Oke. Selanjutnya yaitu duty cycle senilai 100%. Coba di sini jadi 1. Kemudian kita run. Oke, bisa dilihat seperti ini, yaitu tegangan input seperti ini, kemudian duty cycle-nya seperti ini, dan tegangan outputnya juga seperti ini. Bisa dilihat. Kemudian kita klik RMS. Setelah itu pada tegangan input menghasilkan tegangan yaitu senilai 12 volt, kemudian pada duty cycle senilai 1 volt, output yaitu senilai 11 volt. Jadi pada percobaan ini kesimpulannya adalah pada saat duty cycle semakin besar nilainya, nilai input dan nilai output itu nilai tegangannya hampir sama, bahkan mendekati. Kemudian pada semakin kecil duty cycle, nilai tegangan input dan output juga semakin kecil. Seperti itu. Mungkin itu saja percobaan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.